Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Dunalinda. Saya di sini sebagai tentor asistensi ujian tengah semester. Di sini saya akan membahas soal ujian tengah semester tahun lalu. Langsung saja pada soal di sini teman-teman diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan, kemudian memasukkan ke dalam posting, kemudian menyusun neraca saldo per 31 Agustus 2023, kemudian yang terakhir menyusun laporan keuangan. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu atau jurnal yang diperlukan ini. Pada soal diketahui bahwa transaksi selama bulan Agustus 2023 pada tanggal 1 itu dibayar sewa kantor sebesar 6.700.000. Artinya di sini teman-teman, perusahaan itu akan mengeluarkan kas untuk biaya sewa kantor sebesar 6.700.000. Di sini biaya sewa dicatat pada bagian debit juga sebesar 6.700.000. Jadi sini sama. Debit dengan kredit sama. Kemudian, pada tanggal 2 itu dibeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta rupiah secara tunai dan peralatan kantor sebesar 20 juta rupiah secara kredit. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta rupiah. Artinya di sini perusahaan itu akan mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan kantor ini sebesar 5 juta rupiah. Sehingga kas dalam perusahaan itu juga nantinya akan berkurang sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini. Nah, ini kan perlengkapan kantor. Nah, kasnya itu akan berkurang sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini perlengkapan kantor dicatat pada bagian debit sebesar 5 juta rupiah sebagai aset. Jadi, disclaimer teman-teman untuk seperti aset itu kayak peralatan kantor, kemudian mesin, dan lain-lain, dan beban-beban biaya lain itu, kasnya itu akan berkurang pada bagian kredit. Sehingga di sini perlengkapan kantor, perusahaan itu mengeluarkan kas besar 5 juta rupiah, seperti itu. Nah, itu juga pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal 2 tadi itu kan juga ada peralatan kantor yang dibeli secara kredit sebesar 20 juta. Sehingga di sini peralatan kantor itu dihitung dicatat sebagai utang jasa yang keluar sebesar 20 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi pada tanggal 5 dibayar biaya iklan sebesar 5.500.000. Ini juga termasuk beban biaya iklan. Sehingga perusahaan itu akan keluar kas sebesar 5.500.000. Ini ya teman-teman. Kas keluar 5.500.000. Kemudian pada tanggal 6 itu diterima pendapatan tunai sebesar 60 juta rupiah. Artinya di sini perusahaan itu menerima pendapatan sebesar 60 juta rupiah. Sehingga di sini kas yang masuk itu sebesar 60 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa dicatat pada bagian kredit sebesar 60 juta rupiah juga. Nah, kemudian pada tanggal 10 ini dibayar peralatan kantor yang dibeli pada tanggal 2 Agustus tadi sebesar 60%. Nah, di sini berarti 60%. Tadi kan pada tanggal 2 peralatan kantornya kan dibayar secara kredit, Mas Yan. Kemudian tanggal 10 itu dibayar sebesar 60%. Sehingga 60% ini nantinya dikalikan dengan 20 juta rupiah. Sehingga ini 60%. 60%. Nah, saya itu ini 60% akan dikalikan dengan 20 juta. Anak-anak ini 20 juta ini dari peralatan kantor tadi sebesar 20 juta sehingga menghasilkan 12 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian lanjut lagi pada tanggal 15 itu dikirim faktur tagihan kepada konsumen yang menggunakan jasa secara kredit sebesar 50 juta rupiah.
Nah, dikirim faktur tagihan kepada konsumen. Artinya di sini nanti dicatat sebagai piutang. Nah, sebagai catatan, perbedaan dari utang dan piutang itu, jika utang, perusahaan itu membayar kepada orang lain. Nah, kalau piutang itu perusahaan menerima dari orang lain. Sehingga di sini dikirim faktur tagihan kepada konsumen. Berarti kan ini tercatat sebagai piutang ya teman-teman, karena perusahaan itu mengirim faktur tagihannya itu kepada konsumen sebesar 50 juta rupiah, sehingga di sini dicatat pada tanggal 15 utang jasa maaf teman-teman, tanggal 15 piutang jasa yang masuk itu sebesar 50 juta. Kenapa di sini tidak kas? Karena di sini perusahaan itu belum menerima kas yang masuk, sehingga di sini dicatat sebagai pendapatan jasa 50 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 20 diterima cek dari konsumen pada transaksi tanggal 15 Agustus sebesar 70%. Berarti ini tadi sama halnya dengan tadi, cara penghitungannya pada tanggal 10, 70% itu akan dikalikan pada ini tanggal 15 sebesar 50 juta rupiah. Berarti 70% dikalikan 50 juta sehingga menghasilkan 35 juta rupiah. Ini ya 70% dikalikan dengan 50 juta dari piutang dari pendapatannya jasanya ini 50 juta sehingga dihasilkan 35 juta rupiah. Berarti ini masuk ya, berarti kasnya ini masuk sebesar 35 juta rupiah. Karena diterima cek dari konsumen. Kemudian dibayar biaya gaji, berarti termasuk beban gaji, sehingga kas yang keluar 9 juta. 9 juta ya. Nah, 9 juta, kas yang keluar 9 juta. Kemudian, pada ini tanggal 24 dibeli BBM 7 juta, berarti membeli sehingga kasnya pasti berkurang kan teman-teman, berarti kas yang perusahaan ini berkurang sebesar 7 juta. Nah, ini 7 juta. 7 juta. Kemudian yang terakhir pada tanggal 30 diambil uang perusahaan untuk pribadi sebesar 6 juta rupiah. Nah, ini berarti masuknya ke PRIV ya. Ini dicatat sebagai PRIV. PRIV itu karena PRIV itu penarikan oleh pemilik untuk keperluan pribadi sehingga kas yang keluar sebesar 6 juta rupiah. Sehingga di sini dihasilkan 216.200.000 pada sisi debit dan kredit. Sehingga di sini sudah balance ya teman-teman. Sehingga kita bisa lanjut mengerjakan pada bagian 2 dengan memasukkan posting. Saya hapus dulu teman-teman. Nah, di sini untuk memasukkan posting, akun pertama yang harus ditulis itu sesuai dengan neraca saldo perusahaan jasa sinar abadi di sini urutannya. Di sini yang pertama adalah kas. Berarti akun yang pertama yang tercatat pada posting di sini adalah kas. Kas pada neraca saldo itu saldonya berapa? Sebesar 41 juta pada bagian debit, sehingga pada akun tadi ditulis pada bagian debit sebesar 41 juta rupiah. Kemudian selanjutnya untuk yang lainnya ini berdasarkan pada jurnal penyesuaian yang sudah dibuat tadi. Tinggal diurutkan kas apa saja yang keluar dan masuk. Di sini yang pertama biaya sewa. Biaya sewa di sini kasnya keluar sebesar 6.700.000 sehingga di sini biaya sewa dicatat pada bagian kredit sebesar 6.700.000 rupiah. Nah, yang sudah kita centangi dulu supaya tidak bingung. Ini tadi udah. Kemudian yang kedua ini perlengkapan kantor. Ini kan juga kasnya keluar ya sebesar 5 juta sehingga dicatat pada
akun kas itu perlengkapan kantor sebesar 5 juta. Ini sudah. Nah, kemudian ini ada biaya iklan. Biaya iklan ini kan kasnya yang keluar sebesar 5.500.000. Berarti di sini dicatat pada bagian kredit biaya iklan sebesar 5.500.000. Nah, kemudian tadi biaya iklan udah ya. Nah, di sini kasnya masuk. Dihitung sebagai pendapatan jasa. Kasnya masuk sebesar 60 juta rupiah. Sehingga pendapatan jasa di sini dicatat pada bagian debit sebesar 60 juta rupiah. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini tadi udah ya. Nah, jadi kalau kita makan tadi kan kas ya, berarti di sini kita nyari kas yang keluar dan masuknya itu apa saja, gitu loh. Jadi di sini kan kas yang keluar, di sini 12 juta rupiah sebagai utang jasa. Berarti utang jasa di sini ini dicatat sebagai kredit, sebagai membayar utang sebesar 12 juta. Sudah. Kemudian di sini ada yang masuk sebesar 35 juta piutang jasa. Sehingga di sini pada bagian debit piutang jasa dicatat pada bagian debit sebesar 35 juta. Sudah ya. Nah, ini kemudian biaya gaji, BBM, dan PRIV. Ini kan kas yang keluarkan sebesar 9 juta. Ini kalau untuk biaya gaji. Kemudian BBM 7 juta. Kemudian PRIV sebesar 6 juta. Nah, ini semua dimasukkan ke bagian kredit. Nah, ini tadi kan tuh biaya gaji, BBM, PRIV. Nah, ini kan sebesar pada masing-masing sebesar 9 juta, 7 juta, 6 juta. Seperti itu. Nah, untuk menghitung untuk menempatkan saldonya ini pada bagian debit atau kredit, kita melihat dari hasil total dari ini biaya debit dan kredit. Nah, di sini kan kalau di total ini kan menghasilkan 51.200.000. Kemudian debit di total menghasilkan 136 juta. Nah, untuk menempatkan saldonya antara debit atau kredit, nah di sini kan yang besar itu kan pada bagian debit. Yang besar pada bagian debit lebih besar, sehingga saldonya itu ditulis di sini pada bagian debit sebesar 84.800.000. Ini hasilnya dari pengurangan dari 160 juta dikurangi 51.200.000. Jadi penempatannya ini disesuaikan dengan yang lebih besar mana. Nah, jika yang lebih besar di debit, berarti saldonya berada di debit. Jika lebih besar di kredit, berarti saldonya berada di kredit. Seperti itu. Kemudian teman-teman yang selanjutnya kita akan memposting pada akun kedua, yaitu piutang jasa. Mengapa piutang jasa? Karena pada neraca saldo di sini urutannya ada yang kedua adalah piutang jasa. Di sini saldonya sebesar 15 juta pada bagian debit. Sehingga di sini ditulis pada posting akun pada piutang itu sebesar 15 juta. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari pada jurnal penyesuaian pada piutang jasa. Nah, di sini itu kan piutang jasa itu kan akan masuk sebesar 50 juta dicatat sebagai pendapatan jasa ya. Nah, ini 50 juta. Maksudnya di debit karena masuk kan, tapi dicatat sebagai pendapatan jasa piutangnya. Kemudian di sini juga ada piutang jasa di sini
dicatat sebagai piutang jasa yang keluar sebesar 35 juta. Jadi di sini dimasukkan pada bagian kredit keluar ditulis sebagai pembayaran jasa sebesar 35 juta. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, perlengkapan kantor. Akun yang ketiga adalah perlengkapan kantor. Di sini perlengkapan kantornya saldonya sebesar 21.700.000 pada bagian debit. Nah, 21.700.000 pada bagian debit. Kemudian di sini pada bagian jurnal penyesuaian, perlengkapan kantor itu sebesar 5 juta dihitung pada bagian dicatat pada bagian debit nih 5 juta. Oh, maaf teman-teman, ini tadi maaf. Yang ini tadi piutang jasa saldonya masuknya ke debit ya, karena tadi kan antara debit dan kredit kan lebih besar pada bagian debit, sehingga saldonya ditaruh pada bagian debit 30 juta seperti itu. Dan ini kan karena kreditnya tidak ada tidak ada akunnya, tidak ada yang tercatat pada bagian kredit, sehingga di sini dijumlahkan menjadi 26.700 sehingga saldonya itu masuk ke dalam debit. Seperti itu teman-teman. Jadi menyesuaikan ya yang lebih besar di mana. Kemudian yang selanjutnya, akun yang selanjutnya adalah peralatan kantor. Peralatan kantor pada neraca saldo tadi, saldonya berapa? 125 juta. Saya di sini peralatan kantornya dicatat saldonya pada bagian debit sebesar 125 juta. Kemudian kita lihat lagi pada jurnal penyesuaiannya pada peralatan kantor. Peralatan kantor tadi berapa? Peralatan kantor tadi yang masuk pada bagian debit sebesar 20 juta. Sehingga di sini dicatat sebagai 20 juta pada bagian debit. Dan dijumlahkan menghasilkan saldo 145 juta karena pada bagian saldo ditaruh di sini karena kredit kan tidak ada yang dimasukkan, tidak ada catatan yang dimasukkan, sehingga di sini saldonya berada bagian debit sebesar 145 juta. Kemudian lagi sama halnya dengan kendaraan di sini saldonya 240 ya. Kemudian di jurnal penyesuaiannya nggak ada. Jadi di sini dicatat sebagai saldonya saja. Kendaraan sebesar 240 juta. Saldonya juga dicatat pada bagian debit 240 juta. Nggak ada kan ini di kendaraan nggak ada kan. Nah, kemudian habis kendaraan apa di sini? Kendaraan gedung, ada gedung. Gedung di sini saldonya 557 juta. Tuh gedung. Di sini juga saldonya di bagian debit. Selanjutnya adalah utang jasa. Utang jasa tadi kan saldonya dicatat di sini pada neraca sebesar 90 juta rupiah. Nah, ini di bagian kredit ya, teman-teman, sehingga dicatat di sini pada saldonya sebesar 90 juta pada bagian kredit, dicatat sebagai saldo pindahan. Nah, kemudian kita menyesuaikan pada jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian di sini, nah pada bagian utang jasa di sini, utang jasa itu keluar untuk peralatan kantor sebesar 20 juta, sehingga dicatat peralatan kantor itu pada bagian kredit. Tuh. Sebesar 20 juta ya di sini. Kemudian kita lihat lagi, ini udah ya, ini udah. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini utang jasanya masuk sebesar 12 juta. Berarti di sini dicatat utang jasa itu pada akun
utang jasa sebagai peralatan kantor sebesar 12 juta. Nah, dijumlahkan pada bagian kredit menghasilkan 110 juta, debit 12 juta. Nah, ini teman-teman, ini kan 110 juta dengan 12 juta kan lebih besaran ini ya, lebih besar ini. Sehingga saldonya berada pada bagian kredit, karena pada bagian kredit itu saldonya lebih besar daripada bagian debit, sehingga saldonya ini dicatat pada bagian kredit. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian lagi di sini ada apa lagi nih pada bagian neraca. Nah, di sini ada modal. Modalnya adalah 909.700.000 rupiah. Pada bagian kredit ya tadi. Bentar, pada bagian kredit. Mana sih? Nah, ini 909 juta. Saldonya juga 909 juta. Kemudian pendapatan jasa. Pendapatan jasa tadi pendapatan jasa. Oh ya, yang belum dihitung di sini tadi pendapatan jasa ya, yang pada jurnal penyesuaiannya pendapatan jasa sebesar 60 juta. 60 juta dicatat pada bagian kredit. Mana tadi pendapatan jasa? Nah, ini pendapatan jasa pada bagian kredit 50 juta. Ini juga 60 juta, sehingga dicatat pada bagian kredit. Menghasilkan 110 juta. Jadi teman-teman, kalau pada bagian neraca tadi sudah semua diposting sampai modal tadi, kita mencari pada jurnal penyesuaian yang belum diposting itu apa saja. Ini kan tadi ada pendapatan jasa ya, belum diposting. Kemudian biaya-biaya lainnya, ada biaya sewa, biaya gaji, kemudian biaya iklan, BBM, kemudian priv. Nah, ini dimasukkan. Pendapatan jasa sudah ya tadi, berarti di sini tadi yang belum dimasukkan ke posting adalah beban-beban biaya. Biaya sewa tadi sebesar pada jurnal penyesuaiannya sebesar 6.700.000. 6 juta masih. Oh ini nih 6.700.000 ya. Kemudian ada beban-beban lain ini 5.500.000. Ini pada bagian debit semua ya, beban-beban biayanya. Debit. Ini juga bagian debit. Nah, sudah, ini pada bagian posting sudah selesai. Tinggal langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo per 31 Agustus. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun neraca saldo per 31 Agustus 2023. Di mana di sini jurnalnya itu memasukkan akun-akun yang sudah diposting tadi ke dalam neraca saldo. Nah, di sini tadi kan akun yang pertama ada kas. Kas di sini saldonya berada pada di sisi debit. Kemudian piutang jasa juga berada di sisi debit. Begitu pula dengan perlengkapan kantor, peralatan kantor, kendaraan, gedung, itu berada di sisi debit. Dimasukkan ke dalam sisi debit sampai gedung ini tadi saldonya. Kemudian pada bagian utang jasa, modal itu kan saldonya berada pada sisi kredit. Sehingga utang jasa dan modal itu dimasukkan pada sisi kredit pada neraca saldo. Pendapatan jasa pun juga sama, karena berada di sisi kredit, jadi dimasukkan pada sisi kredit di neraca saldo. Kemudian beban-beban biaya lainnya, seperti biaya sewa, biaya gaji, dan biaya BBM, biaya iklan, serta priv, itu dimasukkan ke dalam sisi debit. Nah, ini sisi debit. Nah,
ini pun juga jurnalnya harus sama antara debit dan kredit, sehingga dihasilkan nilai 1.117.700 juta. Ini juga sama, sehingga ini dikatakan balance. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Nah, di sini langkah yang pertama itu dengan mengurangi pendapatan jasa dengan beban-beban biaya lainnya. Ini tadi pada neraca saldo tadi, pendapatan jasanya kan diketahui 110 juta berada di sisi kredit. Sehingga di sini ditulis pada bagian sisi kredit pendapatan jasa sebesar 110 juta. Kemudian dikurangi biaya beban lain seperti biaya sewa, biaya iklan, biaya gaji, dan biaya BBM. Kemudian semua beban ini dijumlahkan menghasilkan 28.200. Kemudian pendapatan jasa dikurangi jumlah beban tadi sehingga menghasilkan 81.800 rupiah. Ini hasilnya adalah laba. Kemudian selanjutnya laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada 31 Agustus 2023. Tadi kan modal awalnya pada neraca saldo kan 909.700 ya. Nah, ini 991.700. Ya. Kemudian laba usahanya tadi kan didapatkan tadi kan laba usaha, tidak rugi. Berarti di sini ditulis laba usaha sebesar 81.800. Modal usaha dan laba usaha kemudian dijumlahkan menghasilkan 991.500. Kemudian di sini dikurangi dengan brief. Brief tadi kan 6 juta. Sehingga ini tadi 991.500 dikurangi 6 juta menghasilkan modal akhir sebesar 985.500. Nah, sehingga di sini dibuat neraca per 31 Agustus pada sisi aktiva dan pasiva. Aktiva dan pasiva di sini maksudnya, aktiva itu adalah aset. Aset tadi kan sudah dijelaskan bahwa aset itu seperti kas, piutang gedung, persediaan, peralatan kantor, atau semua harta yang dimiliki perusahaan itu diletakkan pada sisi aktiva. Tetapi pada sisi pasiva itu adalah sumber dana dari mana aset itu berasal. Berarti itu terdiri dari utang dan modal, sehingga utang dan modal dimasukkan ke dalam sisi pasiva. Di sini tadi asetnya ada kas, ada piutang jasa, ada perlengkapan kantor, ada peralatan kantor, ada kendaraan, dan ada gedung. Ini semuanya dijumlahkan. Nah, antara aktiva dan pasiva ini juga harus balance nilainya, sehingga ini didapatkan nilai aktiva dan pasiva seperti pada yang ada di sini. Demikian pembahasan yang sudah saya bahas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.